Halo Benjel, perkenalkan nama saya Aulia Putri Nurfadila dengan NIM 23114 kelas C kecil mata kuliah konseling kognitif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan suatu video guna untuk memenuhi tugas UAS. Silahkan menonton. Bye bye. Tiga. Langsung Halo, selamat sore Helen. Halo juga Bu, selamat sore. Baik. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling pada sore hari ini, Ibu ingin memastikan dulu Helen bahwa secara teknis semuanya aman dan jelas. Nah, apakah suara Ibu sudah terdengar dengan baik di tempatmu, Helen? Iya Bu, sudah jelas suaranya. Baik. Kalau untuk videonya nih Helen, apakah wajah ibu sudah terlihat dengan cukup terang dan tidak patah-patah? Iya Bu, gambarnya juga jelas. Muka Ibu juga terang. Oke, baik. Nah, dari sisi ibu nih, suara kamu juga sudah terdengar jelas, gambarmu juga stabil, tidak nge-lag. Nah, kalau nanti misalnya pada sesi konseling kita pada sore hari ini ada gangguan jaringan seperti suara terputus-putus atau videonya tiba-tiba berhenti, kamu boleh langsung memberitahu ya, atau nanti ibu akan sampaikan juga. Kita bisa pause sebentar, nanti kita ulang lagi yang dan kita akan lanjutkan lagi seperti itu ya. Iya Bu, Oke, baik. Sebelum masuk ke pembicaraan utama pada sore hari ini, Ibu perlu menyampaikan beberapa hal penting terkait layanan konseling ini. Nah, semua yang kamu ceritakan di dalam sesi ini bersifat rahasia, Helen. Yang artinya Ibu tidak akan membagikan isi pembicaraan kita kepada siapapun tanpa seizinmu, kecuali kalau ada kondisi darurat yang berkaitan dengan keselamatan dirimu, seperti itu. Nah, selain itu, selama sesi konseling video ini, pastikan kamu itu berada di ruangan yang nyaman dan cukup private ya, supaya kamu merasa aman untuk bercerita. Apakah ruangannya sudah nyaman dan tidak ada orang lain yang mendengar di sekitarmu? iya sih Bu, saya di sini lagi sendiri juga di kamar, jadi aman. Oh, baik, Helen. Nah, ngomong-ngomong nih, Helen. Helen sudah makan sore belum nih? Sudah sih Bu, tadi sama Mama juga udah masak sayur sop. Oh, kayaknya enak. Pintar masak ya kamu, pintar bantu orang tua juga. Oke, dikit sih Bu. Oke, baik Helen. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik sih Bu, tapi Hmm? Tapi kenapa Helen? kalau saya cerita tuh takut gitu Bu, kalau nanti ceritanya bakal kesebar. Oh, tenang saja Helen. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, apapun yang Helen sampaikan di sini akan bersifat rahasia. Ibu tidak akan membagikan kepada siapapun tanpa seizinmu. Nah, di ruang Zoom kali ini, Helen bebas untuk mengungkapkan apapun yang kamu rasakan. Jadi, kita santai saja ya, Helen. Nah,
Informasi tambahan Helen, durasi konseling pada kita sore hari ini kurang lebih 30 sampai 40 menit. Apakah kamu sudah siap untuk memulai? Iya Bu, saya siap. Nah, baik, supaya lebih santai. Ibu mau tanya dulu, Helen. Kamu itu asalnya dari mana, Helen? Saya itu asalnya dari Gunung Kidul Bu, tapi saya di Jakarta ini lagi kuliah. Oh, iya, iya, iya. Wah, bagaimana nih kesan pertama Helen di Jakarta? Kaget aja sih Bu awalnya. Kaget ya. Oke, baik, Helen. Bisakah kamu bercerita lebih lanjut? Bisa Bu. Baik, Helen. Silahkan kamu bercerita. Jadi waktu pertama kali saya kuliah ke Jakarta ini tuh saya awalnya excited banget Bu karena kan ayah saya juga kan seorang TNI. Nah, dan harus pindah tugas gitu Bu. Tapi Tapi kenapa, Helen? tapi ternyata kuliah di Jakarta ini justru bikin saya nggak nyaman Bu karena logat bawaan saya yaitu kan logat Jawa. Nah, itu jadi sering dijadiin bahan candaan gitu Bu sama teman-teman saya. Terus mereka juga awalnya sih bilangnya bercanda aja, tapi saya jadi malu Bu dan sering tersinggung juga. Malu dan tersinggung ya. Kamu merasa tidak nyaman karena logat Jawa Helen itu sering dijadikan bahan bercandaan. Begitu, Helen. Iya Bu, benar. Ya awalnya sih saya masih ikut tertawa gitu sama candaan mereka, tapi lama-kelamaan kok saya merasa kayak nggak enak gitu ya Bu sama hal tersebut. Terus saya juga jadi lebih sering kayak diam aja gitu, males buat ngobrol sama mereka gitu. Hmm, jadi bisa dikatakan kamu itu lebih banyak diam dan cenderung menarik diri dari pergaulan dengan teman-temanmu ya, Helen. Iya Bu, saya juga takut gitu nanti kalau saya ngomong lagi pasti diledekin lagi gitu sama mereka, pasti dibercandain lagi gitu Bu. Takut diejek lagi ya. Itu pasti nggak mudah ya buat Helen. Apalagi di lingkungan yang baru ini di Jakarta. Ibu bisa memahami perasaan kamu, Helen. Iya Bu, saya juga tuh apa ya ngerasa kayak beda sendiri gitu Bu dari teman-teman yang lain. Terus kadang juga saya mikir mungkin saya nggak cocok ya buat tinggal dan kuliah di Jakarta ini. Jadi kamu itu merasa seolah-olah tidak cocok gitu ya berada di lingkungan kampus di Jakarta ini. Iya Bu, saya ngerasa asing gitu, gaya hidup di Jakarta juga apa ya kayak cepet banget gitu lah Bu. Semua orang kayak berlomba-lomba gitu. Nah, saya juga kan terbiasa kayak santai ya Bu. Nah, itu malah sering kayak ketinggalan gitu. Oke Helen, kamu terbiasa hidup santai di Gunung Kidul, tapi di Jakarta ini semuanya itu terasa cepat dan penuh persaingan ya. Ibu menganggap bahwa kamu ini kedengarannya merasa kewalahan untuk menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan baru di Jakarta ini. Iya Bu, benar banget. Saya tuh rasanya jadi kayak capek banget gitu. Dan saya tuh juga pengen gitu pulang aja ke Gunung Kidul, ke tempat asal saya gitu Bu.
Sampai kamu pengen pulang ke Gunung Kidul ya. Wajar saja, Helen. Lingkungan yang berbeda itu bisa membuat kita merasa lelah secara fisik dan emosional kita. Iya Bu, akhirnya apa ya, saya juga jadi nggak semangat kuliah. Dan kalau dosen di kelas lagi tanya juga itu saya nggak berani ngejawab gitu Bu. Dan saya juga nggak berani nanya gitu, nanya balik gitu ke dosen. Oh, jadi motivasi belajarmu itu juga berkaitan ikut menurun begitu ya, karena rasa nggak nyaman tadi di kelas. Iya Bu, saya juga apa ya, takut salah ngomong itu tadi juga Bu, takut dikira aneh lagi, takut ditertawain lagi, kayak gitu Bu. Jadi kamu menahan diri untuk berpartisipasi karena kamu ini khawatir dengan pandangan orang lain, padahal aslinya itu salah satu kesempatan buat kamu belajar loh. Iya Bu, benar. Hmm, Baik, Ibu mengerti, Helen. Kamu menghadapi banyak tekanan dari lingkungan barumu, mulai dari cara berbicara, budaya yang berbeda, sampai gaya hidup yang cepat di Jakarta ini. Tapi di sisi lain, kamu masih mau berusaha untuk menyesuaikan diri. Iya Bu, itu yang saya rasakan. Oke, Helen. Ibu kasih ringkasan sementara dulu ya Helen. Jadi kamu itu sekarang merasa kesulitan beradaptasi di lingkungan Jakarta karena beberapa hal, yaitu karena logat Jawamu itu sering dijadikan bahan candaan oleh teman-temanmu. Kamu juga merasa malu dan tersinggung. Lalu jadi lebih ke pendiam dan menarik diri. Selain itu, gaya hidup di Jakarta ini yang serba cepat membuatmu merasa lelah dan canggung untuk berkomunikasi, serta sampai akhirnya motivasi belajarmu itu ikut menurun. Begitu ya, Helen? Apakah Ibu sudah benar untuk menangkap ceritamu? Iya Bu, semua itu sudah benar. Baik, Helen. Terima kasih kamu sudah mau terbuka. Sekarang nih, Helen, bolehkah Ibu ingin menggali lebih dalam tentang permasalahanmu itu? Iya boleh Bu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, kamu tadi itu sempat bercerita kalau merasa kesulitan beradaptasi sejak pindah ke Jakarta. Nah, Ibu penasaran nih, Helen, bagaimana dengan kondisi keluargamu saat ini? Keluarga saya sih ya harmonis-harmonis aja Bu. Karena kan ayah saya seorang TNI gitu ya Bu. Dan sekarang sedang iya apa sedang bertugas gitu di Jakarta. Terus ibu saya juga tuh ya atau mama saya tuh cuma di rumah aja karena kan jadi ibu rumah tangga. Dan apa mereka tuh juga senantiasa gitu loh Bu, selalu mendukung saya gitu untuk kuliah. Baik. Lalu bagaimana perasaan saat Helen itu tahu harus ikut pindah ke Jakarta mengikuti ayah? Ya, awalnya sih saya senang-senang aja gitu, Bu. Soalnya kan saya bisa lebih dekat gitu ya sama ayah. Tapi Hmm. setelah di jalan itu rasanya kayak berat gitu, Bu. Karena lingkungannya itu tadi beda kan sama tempat tinggal saya yang di Gunung Kidul gitu, Bu. Beda banget ya. Kamu merasa kehilangan suasana nyaman seperti di rumah dulu. Iya, Bu, betul. Di sini
apa ya, saya juga belum punya banyak teman gitu, Bu. Saya juga selalu ngerasa terasingkan di sini. Hmm, Ibu bisa memahami itu, Helen. Perubahan lingkungan itu memang tidak mudah, apalagi kamu sudah terbiasa dengan suasana yang lebih tenang di Gunung Kidul. Bagaimana dengan prestasi belajarmu sejak pindah ke Jakarta ini, Helen? Ya, nilai-nilai saya mulai tuh sedikit-sedikit menurun sih, Bu. Mungkin itu tadi ya, saya juga jarang tanya ke dosen gitu. Terus di kelas juga saya kayak takut salah ngomong gitu loh, Bu. Jadi kayak ya udah saya diam aja gitu. Hmm, Padahal dapat dibilang kamu itu termasuk mahasiswa yang berprestasi loh. Iya sih, Bu. Tapi saya jadi minder. Minder ya. Helen, ibu pikir bukan karena kamu tidak mampu, tapi lebih karena kamu sedang berjuang untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru ini. Hmm, iya ya, Bu. Mungkin itu benar sih. Oke, Helen. Boleh ibu tahu bagaimana hubunganmu dengan teman-temanmu di kampus? Terus saya sih kalau sama teman-teman jarang ngobrol sih, Bu. Terlebih lagi apa ya, yaitu tadi mereka sering bercandain logat saya gitu, Bu. Makanya kalau sama mereka saya ya udah diem aja gitu. Hmm, Apakah kamu sudah pernah mencoba untuk menegur mereka atau menjelaskan kalau kamu itu tidak nyaman dengan candaan itu? Hmm, belum pernah sih, Bu. Saya takut kayak apa ya, dikira nggak punya humor yang sama gitu sama mereka. Terus saya Hmm. juga takut dibilang baperan gitu, Bu. Makanya saya Hmm. apa ya, berusaha ya udah diam aja gitu. Jadi kamu itu justru malah memilih diam karena tidak ingin memperburuk suasana. Iya, Bu. Kamu lebih memilih untuk menjaga hubungan meski sebenarnya kamu itu merasa terluka. Tapi di sisi lain itu diam justru membuatmu semakin merasa terisolasi. Iya, Bu, benar. Baik. Kalau di luar kampus nih Helen, bagaimana kamu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di Jakarta ini? Saya apa ya, masih belum terbiasa sih, Bu, karena di Jakarta ini kan sering macet gitu ya, Bu, dan padat banget gitu, rame. Terus orang-orang tuh juga kayak ritmenya cepet banget gitu, Bu. Apalagi pagi-pagi kan mereka berangkat ke kantor kayak gitu, Bu. Terus saya juga kan kalau ke kampus naik motor ya, Bu. Nah, itu padahal jaraknya dekat, itu rasanya kayak capek banget gitu loh, Bu. Hmm, Capek karena lingkungan yang sibuk dan berbeda dari Gunung Kidul itu mungkin jadi pengaruh juga ya semangatmu di kampus. Iya, Bu. Saya juga kadang kayak males gitu untuk keluar kamar. Makanya saya juga sering di kamar aja gitu. Baik, Ibu mengerti. Nah, perlu kamu ketahui nih Helen, perasaan lelah, minder, dan menarik diri itu sebenarnya tanda bahwa kamu itu sedang mengalami penyesuaian diri secara sosial dan emosional yang belum tentu tuntas, bukan karena kamu lemah atau gagal.
Berarti itu tuh wajar ya, Bu? Nah, wajar Helen. Banyak mahasiswa baru mengalami hal serupa saat berada di lingkungan baru yang berbeda dari budaya dan gaya hidupnya. Baik, Bu. Tapi kalau kamu terus menghindar, bisa jadi malah memperkuat rasa tidak percaya dirimu itu. Nah, karena itu, mari kita bersama-sama mencari cara agar kamu bisa memulai membuka diri dikit demi sedikit. Apakah Helen mau? Iya, Bu, saya mau. Oke, Helen. Jadi kamu ini berasal dari keluarga yang harmonis dan eh, serta mendukung. Namun perubahan lingkungan karena ayahmu pindah tugas ke Jakarta membuatmu belum menemukan kenyamanan sosial. Nilai-nilaimu juga ikut menurun, bukan karena kemampuan akademikmu yang rendah, tapi karena rasa malu dan takut berinteraksi akan ejekan dari teman-temanmu. Kamu juga masih beradaptasi dengan kehidupan di Jakarta yang serba cepat dan sangat berbeda dari suasana slow living di Gunung Kidul. Benar begitu, Helen? Iya, Bu. Semua yang Ibu bilang itu benar. Oke, baik. Ibu pertegas lagi ya, Helen. Berarti masalah utama yang kamu sedang hadapi saat ini adalah kesulitan dalam penyesuaian diri secara sosial dan lingkungan baru, serta kamu memiliki kemampuan untuk berubah. Iya, Bu. Saya tuh juga pengen gitu rasanya mau berubah. Oke, Helen. Sekarang kita akan mencari cara agar kamu bisa menghadapi situasi di kampus dengan lebih nyaman ya. Oke, Bu. Saya siap. Dari cerita sebelumnya tadi nih, Ibu melihat bahwa kamu itu sebenarnya punya kok potensi yang besar. Kamu hanya terhambat oleh rasa malu dan takut diejek. Padahal tidak semua candaan teman itu bermaksud negatif, Helen. Kadang mereka hanya ingin akrab mungkin. Kalau di zaman sekarang tuh bisa disebut SKSD seperti itu. Iya, Bu. Mungkin bisa aja ya. Kalau saya pikir-pikir, mungkin apa ya, Bu? Saya kayak mungkin kayak apa ya sensitif gitu Bu menghadapinya gitu kayak dikit-dikit saya bawa perasaan kayak gitu ya Bu. Nggak apa-apa, Helen. Ada kalanya kamu itu menanggapi dengan tenang. Mungkin lama-kelamaan mereka juga akan berhenti menjadikannya sebagai bahan lelucon. Jadi saya tuh harus diam aja ya Bu kalau misalnya mereka lagi ngobrol atau lagi bercanda gitu. Tidak harus diam, Helen. Kamu bisa merespon dengan senyum atau ikut bercanda ringan tanpa menyinggung balik teman-temanmu. Kamu tetap menunjukkan bahwa kamu itu tidak marah, tapi juga tidak tersinggung. eh iya ya Bu. Jadi apa ya bukan berarti saya tuh harus selalu menahan diri gitu ya Bu. Tepat sekali, Helen. Sebaiknya kamu mulai dengan menerima dirimu sendiri dengan logat dan budaya yang kamu miliki. Itu bagian dari identitas yang unik, bukan suatu kelemahan. Coba kamu pikirkan, apa hal yang kamu banggakan dari latar belakangmu itu, Helen?
Yang saya banggakan itu apa ya Bu? Mungkin kesederhanaan sih Bu dari orang-orang di tempat saya apa namanya tempat asal saya gitu Bu. Dan mereka tuh orangnya juga ramah-ramah gitu Bu, saling ngebantu satu sama lain. Nah itu luar biasa. Coba kamu lihat sikap ramah dan saling membantu itu bisa jadi kelebihanmu untuk bergaul dengan teman-temanmu di Jakarta. Iya ya Bu, saya jadi nggak sempat memikirkan hal itu. Apa, Helen? Selain itu, apa kira-kira yang bisa kamu lakukan? Hmm, Apa ya Bu? Mungkin saya lebih ngatur emosional saya sih Bu. Mungkin apa ya? Saya dengan latihan pernafasan gitu agar apa ya? Saya tuh lebih tenang gitu loh. Berada di lingkungan sosial saya gitu sama teman-teman gitu walaupun eh ya secara bertahap gitulah Bu. Hmm, wah, langkah yang bagus itu, Helen. Adakah langkah lain, Helen? Oke, makasih Bu. Mungkin apa ya Bu? Saya coba ngeberaniin diri gitu ya Bu. Kayak misalnya mulai berinteraksi berinteraksi lagi gitu Bu sama teman-teman saya. Terus kayak saya juga apa ya gabung gitu Bu sama kayak kelompok-kelompok belajar yang kecil dulu. Nah, saya udah mulai berani, udah ngerasa aman. Mungkin saya bisa nyoba ikut organisasi kampus gitu Bu. Bagus, Helen. Kamu juga bisa menyelingi dengan menyapa teman-temanmu, misal kalau bertemu di depan kelas atau say hi, kayak gitu. Hmm, Iya juga ya Bu. Kalau nanti nih, ternyata teman-temanmu itu merespon dengan baik, kira-kira perasaanmu bagaimana, Helen? Yang pasti ya saya seneng sih Bu karena kan ya ngerasa diterima gitu loh Bu. Terus kayak apa ya? Saya lebih percaya diri lagi aja gitu Bu. Lebih apa ya? Lebih semangat lagi gitu. Nah, artinya langkah kecil itu bisa memberi hasil yang besar. Kamu tidak perlu langsung berubah secara total, Helen. Pelan-pelan saja. Hmm, Ya Bu, mungkin apa ya? Saya sekarang lebih yakin gitu Bu untuk berubah. Bagus, Helen. Oke, baik, Helen. Apakah masih ada hal yang ingin kamu ceritakan lagi? Hmm, Kayaknya nggak ada sih Bu. Udah yang itu aja. Maksudnya yang benar-benar saya rasain gitu Bu. Baik, Helen. Sebelum kita akhiri sesi konseling pada sore hari ini, izinkan Ibu untuk merangkum hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi ya. Tadi kamu menceritakan tentang pengalaman kuliah di Jakarta, di mana logat Jawamu itu sering dijadikan bahan candaan oleh teman-temanmu, dan hal itu membuatmu merasa malu serta menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, lalu kita juga tadi sudah membahas nih langkah-langkah agar kamu bisa menerima dirimu sendiri dengan logat dan latar belakang budaya yang kamu miliki sebagai bagian dari identitasmu, bukan sebagai kelemahanmu. Tadi kamu juga berencana untuk mencoba mengatur nafas, untuk mengurangi kecemasan, berpikir lebih positif terhadap dirimu sendiri, dan mulai berinteraksi secara bertahap.
mulai dari menyapa teman, bergabung ke kelompok belajar yang kecil dulu, dan akan mengikuti kegiatan kampus agar kamu lebih percaya diri. Iya, Bu. Sekarang saya juga merasa lebih tenang aja gitu, Bu. Terus apa ya? Jadi saya lebih paham gitu, Bu, sama diri saya. Terus saya juga nggak perlu terlalu keras gitu. Saya juga mau gitu, Bu, mulai berinteraksi lagi gitu dengan teman-teman saya. Terus ya kayak bersosialisasi lagi gitulah, Bu, di lingkungan kampus. Oke, Helen. Kamu itu punya banyak potensi. Logat dan asal-usulmu itu justru menjadi bagian unik yang membuatmu berbeda dan berharga di antara yang lain. Eh, Teruslah untuk percaya pada dirimu sendiri dan fokus pada tujuan kuliahmu. Ingat, Helen, kalau kamu butuh ruang untuk berbagi cerita, Ibu akan senang hati menemanimu, senang untuk intinya terbuka lebar lah untuk kamu, Helen. Iya, Bu, makasih juga ya. Ibu udah mau dengerin cerita aku dari awal sampai akhir gitu, Bu. Dan Ibu juga mau apa yang ngebantu saya gitu, Bu, untuk mecahin masalah atau bantu saya ngasih solusi gitu, Bu. Ya, sama-sama Helen. Sebelum kita tutup nih Helen, apakah ada hal lain yang mungkin ingin kamu sampaikan atau tanyakan? Nggak ada sih, Bu. Sebentar lagi saya juga ada kuliah online gitu, Bu. Kayak apa kemarin mata kuliah seni rupa gitu, Bu. Kan nggak ada kelas, jadi diganti habis ini gitu, Bu. Oh ya, baik. Berarti kamu ingin melanjutkan kuliah ya. Kalau begitu, sesi konseling kita pada sore hari ini sudah selesai. Terima kasih ya Helen, sudah menyempatkan waktunya. Jaga diri baik-baik ya Helen. Ya, Bu, makasih. Kalau saya suatu saat pengen cerita lagi ke Ibu, bisa kan? Bisa Ibu, bisa Helen, tenang saja. Oke, Bisa Helen, tenang saja. makasih, Ibu. Ya, semangat kuliah ya Helen. Ya, Bu, terima kasih. Baik, selamat sore Helen. Selamat sore juga, Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada Benjel karena sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Aulia, Anya, A. Bye bye Benjel.